sudah pernah saya terangkan bagaimana tentang kelahiran seorang bayi, bagaimana tentang ketika dia di dalam kandungan. Haleluya. Saya sudah terangkan itu. Bagaimana dengan ketika dia anak-anak, perbuatannya bagaimana, perilakunya bagaimana. Haleluya. Dan anak kecil yang tidak mengerti dan tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah, itu tidak boleh dituntut. Haleluya. Tetapi ketika dia dewasa, sudah mengerti, membedakan yang salah dan yang benar, maka tuntutan sudah harus dijatuhkan kepada orang yang tersebut. Haleluya. Contohnya seperti Ayub. Ya, Abel bagaimana? Tidak mengerti, belum mengerti tentang yang salah dan yang benar. Masih sedikit dia tahu. Tetapi ketika kita sudah dewasa, melakukan hal-hal yang salah, dan kita sudah tahu bahwa itu adalah dosa, maka dia melanggar perintah tersebut, maka hukuman akan dijatuhkan. Itulah kandung tersebut. Jadi harus melakukan kehendak Allah supaya siap dituai. Sudah dengarkan minggu kemarin. Kita lihat Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Seperti yang saya katakan tadi. Sedangkan yang jahat pun tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Apalagi Bapamu yang di surga memberikan yang terbaik bagi orang yang mengasihinya, yang taat kepada perintahnya, bukan kepada orang yang tidak taat. Ini berbicara tentang secara rohani, bukan jasmani. Kalau antara ilalang dan gandum, mereka adalah bersama-sama menerima berkat, baik hujan, baik matahari, baik bencana, dan lain sebagainya. Tetapi karena ini adalah berbicara tentang rohani, bukan berarti orang yang jahat Allah memberikan tempat baginya. Tidak, yaitu tempat yang kekal. Haleluya. Apa yang harus diterima oleh orang yang jahat adalah maut, kematian, siksaan. Yaitu maut adalah keterpisahan daripada Kristus. Haleluya. Haleluya. Jadi orang tua, ya, orang tua di bumi hanyalah sebuah perlambang dari orang tua surgawi. Haleluya. Karena seorang ayah dan seorang ibu memberikan yang terbaik bagi anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga. Menyediakan tempat bagimu. Janganlah gelisah, hai anakku. Sebab di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu kamu. Haleluya. Karena tujuan kamu adalah keselamatan. Keselamatan adalah jalan yang sudah saya tunjukkan, yang sudah aku tunjukkan kepadamu. Kamu tahu siapakah jalan? Ya, saya tahu Tuhan. Siapakah jalan tersebut? Engkau sendiri. Haleluya. Maukah kamu membuka pintu bagiku supaya aku dapat makan bersama-sama dengan engkau? Mau Tuhan. Haleluya. Kalau dunia tidak dapat membuka pintu bagi Kristus, orang menutup pintu. Haleluya.
Nah, kita tahu bahwa Kristus sudah mempersiapkan. Contohnya, saya bikin sedikit contohnya. Seperti seorang ibu yang sedang mengandung. Sebelum dia melahirkan bayi tersebut, dia sudah menyediakan apa yang disediakan? Popotnya, ya, tempat pemandiannya, sepatu-sepatunya, dan lain sebagainya. Persiapan sudah disiapkan, diberikan oleh orang tua atau seorang ibu tersebut. Haleluya. Sebelum lahir. Jadi sebelum kedatangan Kristus, dan kita ditinggalkan sementara waktu, sebelum kita pergi kepada tempat yang sudah disediakan Tuhan, Dia mempersiapkan segala sesuatunya, keperluan bagi kita. Haleluya. Sebelum kita tampil di mana Dia berada, kita pun akan berada di sana. Yerusalem yang baru. Haleluya. Seorang ibu yang baik, seorang ayah yang baik sudah memperlengkapi sebelum anaknya lahir. Sudah dibuat persiapan. Oh, untuk ini nanti, yang ini nanti, yang ini, yang itu, yang ini, dan lain sebagainya. Haleluya. Orang yang, ibu yang baik, ayah yang baik. Haleluya. Kalau ibu yang tidak baik, ya lahirkan anak baru dijual atau dibuang. Haleluya. Glory. Tetapi ini adalah berbicara tentang firman kebenaran. Haleluya. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyediakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan di kitab Wahyu 22:18, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. 19, dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan, dari kota kudus, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Haleluya. Selesai sudah. Kalau memang sudah dihapus namanya, kalau sudah diambil bagiannya dari pohon tersebut, kita tahu bahwa pohon kehidupan adalah Kristus sendiri. Haleluya. Bahwa kota kudus adalah di mana Allah berada. Haleluya. Jikalau sudah dihapus dan diambil bagiannya dari situ, maka dia tidak akan berarti lagi. Ini adalah perkataan Tuhan, supaya semua orang takut yang akan menambahkan dan mengurangkan. Satu perkataan dari kitab nubuat ini. Haleluya. Jadi kalau Tuhan sudah berkata, di rumah Bapa banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bukan untuk supaya melakukan sesuatu. Tidak. Kristus berjanji bagi muridnya, supaya muridnya memberitakan firman dan menuliskan, dan supaya kita tahu, dan supaya kita percaya kepada firman tersebut. Supaya kita percaya kepada perkataan Kristus tersebut. Supaya setiap orang yang percaya tidak gelisah hatinya. Haleluya. Glory. Haleluya. Jadi Yesus sudah pergi untuk mempersiapkan bagi kedatangan kita. Haleluya.
Jadi kita tahu, tidak peduli bagi Kristus, orang yang putih kulitnya, yang hitam, yang coklat, yang keriting, yang lurus rambutnya, haleluya, yang jelek, yang cantik, yang tua, muda, dan lain sebagainya. Yesus tidak pernah memilih. Setiap orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, firman pada zamannya, firman di akhir zaman, setiap orang yang mau menerima dan melakukan, Yesus tidak pernah pilih. Semuanya itu sama di hadapan Allah. Haleluya. Oh, bagaimana? Apakah nanti wajah saya diganti di sana? Tubuh teofani akan persis mirip seperti kita, supaya juga bisa saling mengenal. Haleluya. Kita lihat bagaimana ketika Nabi Branham pergi ke sana. Haleluya. Dan anaknya perempuan mengenali dia. Haleluya. Dia pun mengenali istrinya. Istrinya pun mengenali dia. Haleluya. Glory. Bukan berarti karena dia hitam dulu sehingga putih, karena dia dulu warnanya coklat seperti itu sehingga dia menjadi putih. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa Allah adalah seorang Allah yang beraneka ragam. Yang beraneka ragam. Dia menyukai gunung yang tinggi, gunung yang rendah, padang gurun, laut, sungai, dan juga pohon yang bermacam jenis, membawa berbagai macam jenisnya. Haleluya. Yang kecil, gunung-gunung yang kecil dan yang besar, tempat-tempat yang rata dan yang lain sebagainya. Haleluya. Glory. Jadi ada juga musim dingin, panas. Haleluya. Ada musim semi gugur dan macam sebagainya. Haleluya. Jadi dia menjadikan kita beraneka ragam. Haleluya. Dan bermacam sifat. Ada sifat yang ini, ada yang itu, ada yang ini. Kita lihat sebagai contoh seperti Petrus. Haleluya. Kita bandingkan dengan Andreas. Sedangkan Andreas pun dia suka berdoa. Dia adalah seorang prajurit doa. Tetapi berlutut senantiasa tetapi berlutut dengan senantiasa. Dan kita lihat Petrus, dia adalah seorang pengkhotbah. Haleluya. Jadi bermacam-macam. Kita lihat Musa. Haleluya. Kita lihat Musa. Dan juga kita lihat Nuh. Haleluya. Jadi kita lihat Musa menulis ke tempat empat kitab ini. Musa yang menuliskan keempat kitab ini. Kitab Kejadian, Kejadian, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Haleluya. Keempat kitab tersebut, Kejadian, Keluaran, Talat, dan Ulangan. Siapa penulisnya? Adalah Musa. Haleluya. Dan kita lihat juga apa yang dilakukan oleh nabi-nabi yang lain. Ada yang ini, ada yang ini.
Semuanya program Allah sudah terbentang di hadapannya. Dan hanya menampilkan saja untuk melakukannya di dunia ini, di muka bumi. Haleluya. Jadi setiap orang melakukan pekerjaannya masing-masing yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk dia kerjakan sebelum dia tampil untuk melakukannya. Ketika dia tampil, lahir menjadi seorang nabi, dia harus melakukan tugas tersebut. Haleluya. Glory. Kita tahu bahwa Paulus sedang menuliskan perjanjian baru. Haleluya. Seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Haleluya. Mereka yang menuliskan hal tersebut. Bukan Paulus ya. Yang menuliskan Markus, Lukas, Yohanes bukan Paulus. Tetapi dari kisah Rasul. Haleluya. Tetapi Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menuliskan tindakan-tindakan dari apa yang telah terjadi dan seterusnya. Tetapi kita lihat Paulus menuliskan hukum Taurat dan kasih karunia dan menempatkannya pada posisinya. Semua ada aturannya. Haleluya. Dan sempurna adanya. Haleluya. Dan menempatkan firman Allah pada posisinya. Jadi itulah sebabnya banyak tempat tinggal terdapat, ya, bermacam-macam tempat. Sepertinya bermacam-macam bukit, seperti banyak macam-macam sungai, macam air, danau-danau semuanya. Haleluya. Dan ketika pertama kalinya kita datang, karena kebaikan Bapa kita ya di surga menempatkan semuanya itu di situ. Menyediakan semuanya. Haleluya. Karena ada yang menyukai ini, pelayanan itu, bermacam karunia. Haleluya. Oh, brother, aku nanti yang berdoa. Oh, brother, aku nanti yang membawa pujian. Aku yang membawa alunan musik, yang membawa musik. Aku nanti yang membersihkan gereja. Aku nanti yang mengatur kursi dan lain sebagainya. Haleluya. Jadi semuanya itu adalah indah di hadapan Tuhan. Semuanya disediakan Kristus nantinya bagi umatnya yang mau melakukan tugas ketika mereka ada di muka bumi. Haleluya. Apakah pembawa pujian, pembawa musik, ya, penyapu gereja, dan tugas-tugas yang lain, apakah mereka berbeda gaji yang diberikan Tuhan kepada mereka? Tidak. Mereka mendapatkan upah yang sama. 1 dinar bagi ini, bagi itu pun, bagi yang ini pun 1 dinar. Tidak ada yang lain. Haleluya. Bahkan upah yang sama. Haleluya. Jadi Bapak kita tahu, Tuhan kita tahu bahwa kita akan berada di sini sementara waktu. Haleluya. Dan sudah mempersiapkan segala sesuatunya bagi kita. Sebelum kita ada di